Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita akan masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu dan Saudara-saudara untuk meninggalkan segala aktivitas yang ada saat ini. Kita sama-sama mau menikmati hadirat Tuhan lewat puji-pujian dan lawatan firman Tuhan. Sebelum kita memulai itu, saya mengajak kita semua mempersiapkan hati, pikiran kita untuk menghadap Tuhan dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Pertolongan kepada kita di dalam ibadah minggu pagi ini biarlah boleh jadi dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Adapun salam sejahtera dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang akan memimpin ibadah kita dari awal hingga akhirnya. Amin. Pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Mari kita menikmati hadirat Tuhan dengan kita menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Dari
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita telah menaikkan puji-pujian kita di hadapan Tuhan dan tiba saatnya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita sekali lagi masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sampai saat ini kami masih dipelihara Tuhan dan ditolong Tuhan. Dan kesempatan yang berbahagia ini kami masih diberikan Tuhan untuk boleh menaikkan puji-pujian kami. Dan kami juga akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Pada saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu ya Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus yang memimpin dan menuntun kami, sehingga kami boleh membaca dan mengerti, kami boleh mendengar dan menguatkan iman kami di tengah-tengah pencobaan yang kami hadapi. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan anak-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap perkataan dan tutur kata yang ia ucapkan semua itu adalah pesan daripada Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan bagi jemaat Tuhan. Dan Tuhan kiranya kuasai lidah anak-Mu dan segala persiapan yang Tuhan boleh pimpin dari awal sampai dia boleh memberitakan firman-Mu ini. Dan biarlah semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Mary Bire STH. Shalom Bapak Mama yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Kita akan membaca bersama-sama. Saya akan membaca tempat ini, Bapak Mama membacanya di rumah masing-masing. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak Mama, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat karena Tuhan Yesus menjaga, melindungi kita. Dari pembacaan firman Tuhan, yang kita belajar di bawah satu judul renungan, komitmen dalam mengikut Yesus. Ketika kita diteguhkan menjadi anggota CD, kita membuat janji, kita membuat komitmen di hadapan Tuhan. Kita mengatakan bahwa saya akan mengikut Yesus sampai pada akhir. Dalam mengikut Yesus dibutuhkan adanya komitmen yang sungguh-sungguh. Karena mengikut Yesus bukanlah perkara yang mudah.
Sebab dalam mengikuti Yesus, kita harus menyangkal diri dan pikul salib. Dalam artian, mengikuti Yesus, kita harus mengutamakan Yesus dalam kehidupan kita, dan hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak, Mama, Saudaraku, Petrus ketika berjumpa dengan Yesus, profesinya sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Yesus yang memiliki kuasa, memiliki otoritas, memanggil Petrus seorang nelayan untuk menjadi penjala manusia. Panggilan Yesus adalah panggilan yang penuh kuasa, dan panggilan itu diresponi Petrus untuk menjadi murid Yesus. Dan saat itu Bapak Mama, dia membuat komitmen untuk segera meninggalkan pekerjaannya, untuk segera meninggalkan profesinya, untuk mengikut Yesus. Karena bagi Petrus, mengikut Yesus adalah yang paling penting. Sehingga dia tidak boleh menunda-nunda waktu. Tekad Petrus, dia mau segera dibina, dibentuk oleh Yesus melalui sikap dan teladan Yesus sebagai Sang Guru Agung. Bapak, Mama, Saudaraku, Petrus menjadi murid yang paling vokal, paling dominan, dan paling populer di antara murid-murid yang lain. Dia menjadi salah satu murid yang dekat dengan Yesus. Petrus juga yang memberikan pernyataan dari pertanyaan Yesus bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dalam kitab Matius 26 ayat 33 sampai 35 mencatat bahwa Petrus dia orang yang emosional, orang yang terburu-buru, perasaan yang mudah tergugah dan berubah-ubah dalam mengambil satu komitmen. Bapak, Mama, Saudaraku, ketika Petrus mengambil satu keputusan bahwa dia tidak akan meninggalkan Yesus, imannya tidak akan tergoncangkan, dan dia rela mati bersama Yesus. Dia membuat komitmen, terburu-buru secara emosional. Tetapi Bapak, Mama, Saudaraku, selanjutnya apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus yang dekat dengan Yesus, yang diajak Yesus menyaksikan ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Apakah dia tetap pegang pada janjinya, pegang pada komitmennya untuk tidak meninggalkan Yesus, dan dia akan mati bersama-sama Yesus dan imannya tidak tergoncangkan? Alkitab mencatat komitmen Petrus itu sirna ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Dalam Matius 6 ayat 58 mencatat bahwa Petrus dia hanya mengikut Yesus dari jauh. Dia tidak berani mendekat, bahkan dia rela menyangkali bahwa dia bukan murid Yesus. Petrus tidak mengambil bagian dalam penderitaan Yesus karena adanya ketakutan. Ketakutan yang mendorong dia untuk menyangkali bahwa Yesus itu gurunya. Bapak, Mama, Saudaraku, hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Ketika ada tekanan, persoalan, masalah, masihkah kita setia dengan komitmen kita? Saat ini kita berdalam situasi yang tidak menentu dengan adanya wabah virus COVID-19. Masihkah kita setia bersekutu dengan Tuhan? Masihkah kita setia memuji Tuhan? Masihkah kita setia mempunyai waktu-waktu kita dengan Tuhan? Atau kita lebih banyak menggerutu, mengeluh kenapa hal ini terjadi? Bapak, Mama, Saudaraku, Petrus gagal dalam komitmennya untuk setia pada Yesus. Dalam situasi yang sulit, saat Yesus ditangkap, Petrus memutuskan untuk meninggalkan Yesus. Dia mengingkari janjinya sebagai penjala manusia. Dia kembali ke kehidupan lamanya, menjadi penjala ikan, menjadi nelayan.
padahal dia sudah dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Bapak, mama, saudaraku, rasa bersalah yang telah dia lakukan membuat dia tidak memiliki semangat untuk melakukan tindakan-tindakan untuk mencari Yesus, untuk mencari Sang Guru yang telah bangkit. Padahal dia tahu Yesus telah bangkit pada hari ketiga dan sudah menampakkan diri pada Maria Magdalena dan murid-murid yang lain. Rasa bersalah membuat dia tidak bisa mengambil tindakan yang baik. Petrus belum memiliki kesungguhan hati pada Yesus, sehingga ada banyak hal yang belum dia bereskan dalam hidupnya, sehingga Petrus kembali ke kehidupan lamanya. Karena selama kita belum sungguh-sungguh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, maka hidup kita belum dipulihkan secara total. Maka kita akan terus-menerus kembali ke kehidupan lama kita. Tetapi Bapak, mama, saudaraku, puji Tuhan, Yesus, dia tidak ingin umatnya kembali ke kehidupan lamanya. Dia tidak ingin Petrus kembali ke kehidupan yang lama, sehingga Yesus memilih menemui Petrus di tempat awal mereka bertemu. Yesus yang memiliki kasih tanpa batas, kasih tanpa syarat, berinisiatif untuk bertemu dengan Petrus. Yesus yang memiliki kasih agape, kasih Allah pada manusia berdosa, mencari orang yang hidup dalam rasa bersalah untuk datang kepada Yesus. Yesus mencari orang yang berdosa untuk dipulihkan, untuk diperbaharui dengan tujuan agar kita memulihkan kembali komitmen kita. Yesus bertemu Petrus untuk memulihkan, memperbarui komitmen Petrus supaya dia kembali kepada komitmennya untuk menjadi murid Yesus, menjadi penjala manusia. Bapak, mama, saudaraku, Yesus dia sangat mengasihi umatnya, dan Yesus sangat mengasihi Petrus. Meski Petrus sudah menyangkali dia, tetapi itu bukan alasan bagi Yesus untuk melupakan dan tidak mengingat Petrus. Bahkan ketika Yesus berjumpa dengan Petrus, dia tidak mengingat-ingat akan kesalahan Petrus. Dia tidak bertanya, "Petrus, kenapa engkau menyangkali aku? Kenapa engkau meninggalkan aku?" Tetapi Bapak, mama, saudaraku, ketika Yesus bertemu Petrus dengan kasihnya, dia tidak mengingat-ingat kesalahan Petrus. Di ayat yang ke-15, ketika Yesus berjumpa dengan Petrus, pertanyaan yang diajukan Yesus yaitu pertanyaan yang sangat-sangat menggugah hati Petrus. "Petrus, apakah engkau mengisi aku lebih daripada mereka ini?" Bapak, mama, saudaraku, pertanyaan ini Yesus ingin Petrus kembali kepada kehidupannya yang lama, kembali kepada kasihnya. Dengan Yesus memberikan pertanyaan yang menyentuh hati Petrus, pertanyaan yang tidak main-main, pertanyaan yang diajukan, pertanyaan yang berdasarkan kasih agape, kasih yang tulus kepada manusia berdosa. Pertanyaan Yesus untuk menuntut Petrus untuk memiliki komitmen yang sungguh-sungguh kepada Yesus dan kepada kerajaan Allah. Bapak, mama, saudaraku, Yesus mau komitmen Petrus lebih besar dari apapun juga. Yesus mau Petrus mengasihi Yesus lebih dari apapun juga yang ada. Dan jawaban Petrus, "Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihimu." Dan jawaban Petrus didasarkan atas kasih filial, kasih seorang sahabat. Petrus tahu dia telah gagal, dia tidak sanggup mengasihi Tuhan karena dia telah menyangkali Yesus. Sehingga di ayat yang ke-16, untuk kedua kalinya Yesus mengajukan pertanyaan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Yesus tidak lagi memakai, "Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini?" Yesus tidak lagi memakai, "Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini?"
Yesus telah mengurangi tuntutannya bagi komitmen Petrus untuk mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Ketika Yesus telah mengurangi tuntutannya, Petrus tidak berani untuk menaikkan komitmennya. Karena dia telah menyadari ketika membuat komitmen karena faktor emosional, maka saat badai datang, dia tidak dapat memegang komitmennya. Bapak, mama, saudaraku, tidak jarang itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita berjanji mengikut Yesus, kita berjanji untuk setia mengiring Yesus sampai akhir hidup kita. Tetapi ketika badai datang, persoalan datang, tekanan datang, atau pekerjaan atau pasangan hidup, kita bisa meninggalkan Yesus. Petrus karena rasa takutnya telah menyangkali Yesus, mengingkari janjinya pada Yesus. Di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-17, Yesus kembali mengutarakan pertanyaannya untuk ketiga kalinya. Dan pertanyaan itu telah menembus pada pertanyaan penyangkalan Petrus. Dan Yesus telah merubah pertanyaan berdasarkan kasih beliau, kasih seorang sahabat yang telah memberi nyawanya. Dalam Yohanes 12 ayat 13 dicatat bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Bapak, mama, saudaraku, Yesus menjadi sahabat Petrus, mengajukan pertanyaan, apakah engkau mengasihi sahabatmu ini? Pertanyaan yang memporak-poranda hati Petrus, sehingga Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu sahabatmu ini mengasihi engkau. Yesus menunjukkan cara yang sama untuk memanggil Petrus kembali. Dia memperbaharui komitmen Petrus, dia memulihkan Petrus. Dan cara ini juga yang digunakan Yesus untuk menebus dosa dunia. Dia datang ke dunia, dia menemui orang berdosa. Setelah itu, dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang telah ditebusnya. Bapak, mama, saudaraku, Petrus telah dipulihkan Yesus. Petrus telah dibaharui komitmennya saat Yesus bertemu dengan Petrus. Di mana Petrus bertemu dengan Yesus untuk pertama kalinya, Yesus memanggil dia, memberikan tanggung jawab untuk mengikut Yesus. Dan ketika Yesus bertemu Petrus untuk memberikan tanggung jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Tujuan Yesus memulihkan komitmen Petrus supaya Petrus mengikut Yesus sampai pada akhir. Yesus mau Petrus menjadi orang yang setia, konsisten dengan komitmennya. Setelah Petrus dipulihkan dan diperbaharui komitmennya, maka Alkitab mencatat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41, setelah Pentakosta, Roh Kudus membangkitkan keberanian Petrus. Petrus telah memenangkan 3.000 jiwa untuk Tuhan, dan banyak-banyak mujizat yang telah dilakukannya. Bapak, mama, saudaraku, inilah bukti dari kasih Allah yang telah datang mencari, memulihkan, dan memperbarui komitmen Petrus. Telah mengubah dari Petrus seorang yang gagal menjadi seorang yang menang. Yesus dapat mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Dan Petrus menunjukkan kesetiaannya pada Yesus. Dia menjaga komitmennya sampai pada akhir hayatnya. Dia setia dalam suka dan duka. Dia terus mengiring Tuhan sampai pada akhirnya dia mati. Dia disalibkan dengan kepala yang mengarah ke bawah. Bapak, mama, saudaraku, dalam kehidupan kita ada banyak tantangan, persoalan, masalah. Mari kita kembali ke janji kita, komitmen kita. Ketika seseorang membangun rumah tangga, dia berjanji untuk seia sekata. Dalam perjalanan rumah tangga ada tantangan, persoalan, masalah. Mari kita mengingat-ingat janji kita, setia sampai pada akhir dalam suka duka. Begitu juga janji kita kepada Yesus, kita setia sampai akhir. Tuhan dapat menolong kita, Tuhan dapat memampukan kita menjalani kehidupan ini. Di masa-masa sulit ini, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetap pegang janji kita, tetap pada komitmen kita. Karena itulah Tuhan mau untuk kita tetap setia. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk kita tetap pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, hamba telah menyampaikan firman-Mu dengan keterbatasan hamba. Sempurnakan firman-Mu dalam kehidupan kami, agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak Bapa. Tuhan tolong agar kami bisa pegang komitmen kami di hadapan-Mu dalam situasi yang sulit ini, terutama dalam masa-masa krisis di mana adanya virus COVID-19 ini Tuhan. Tolong kami agar hidup kami senantiasa setia kepada-Mu Tuhan. Dalam segala situasi kondisi, kami tetap ada dalam hadirat-Mu, berserah penuh dalam kasih-Mu Tuhan. Tolong kami Bapa, agar firman-Mu terus bertata dan mendapat bagian yang terpenting dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, bersama dengan seluruh jemaat Tuhan di segala waktu dan di segala tempat, kita akan mengikrarkan iman percaya kita yang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Baik Bapak, Mama, Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita membawa seluruh doa pergumulan dan kerinduan kita kepada Tuhan, sebab hanya satu-satunya Dia pribadi yang mampu menjawab, mendengar setiap doa dan harapan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa yang baik, karena atas kasih setiamu, karena atas tuntunan dan rahmatmu Bapa, Engkau masih menjaga, masih melindungi kami, masih memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk kami dapat hidup, bernafas dan berkarya dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, saat yang indah ini, kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman-Mu, memuji memuliakan nama-Mu, dan saat ini Tuhan, kami mau membawa seluruh pergumulan kerinduan kami kepadamu Bapa. Namun sebelumnya Tuhan, ampuni kami atas setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat Bapa. Kami sadar sebagai seorang manusia, kami selalu melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, layakan kami di hadapan-Mu, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh masuk lebih dalam di dalam hadirat-Mu. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Engkau melayakan kami semua untuk hidup bersehati, sejiwa, sehingga kami boleh datang bersekutu di hadapan-Mu. Kami sadar Tuhan, kami mendapatkan semua kesempatan ini karena kami berjalan di dalam kasih karunia-Mu. Terus tuntun kehidupan kami Tuhan, sehingga hari-hari ke depan kami penuh harapan, dan kami berjalan tetap bersama dengan Engkau dan mengandalkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk Ibu Gembala yang telah memberitakan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu dalam setiap tugas, tanggung jawab pelayanan, baik itu di dalam pelayanan maupun di dalam rumah tangganya Bapa. Engkau senantiasa memberkati hamba-Mu. Kami juga membawa setiap jemaat-jemaat Tuhan saat ini dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka, tiap-tiap keluarga, apapun yang menjadi kerinduan mereka, apapun yang menjadi harapan mereka. Tuhan, Engkau jauh lebih mengetahui hingga kedalaman hati mereka Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah apa yang menjadi pergumulan mereka Engkau dengar, Engkau jawab seturut dengan waktu-Mu yang tepat dan cara-Mu yang terlampau indah dalam kehidupan setiap jemaat-jemaat Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan, Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka dengan bilur-bilur darah-Mu Tuhan Yesus. Sembuhkan dan berikan mereka kekuatan sehingga mereka dapat pulih kembali dan melakukan setiap aktivitas mereka seperti biasa. Dan mungkin ada jemaat Tuhan yang bertemu dengan hari bahagia ulang tahun maupun ulang tahun pernikahan Tuhan. Engkau memberkati mereka di hari bahagia mereka ini Tuhan, agar apapun yang menjadi harapan mereka Tuhan Yesus, senantiasa mereka taruhkan kepadamu Bapa, dan Engkau menjawab juga mendengar setiap doa mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan gereja kami Tuhan Yesus, untuk mendapatkan sebidang tanah agar kami membangun gereja kami. Engkau tahu Tuhan, pergumulan ini senantiasa kami selalu bawa dengan tidak henti-hentinya dan tidak dengan lelah-lelahnya Tuhan.
Kami selalu membawa setiap pergumulan kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, bukan dengan waktu kami akan terjadi, tapi dengan waktu-Mu Tuhan, dengan kehendak-Mu Tuhan, dengan cara-Mu Tuhan, semuanya akan terjadi. Dan kami percaya ketika saat itu terjadi, waktu itu terlampau indah dan waktu itu tidak pernah terlambat Bapa, sebab waktu-Mu selalu tepat pada waktunya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, dimanapun Engkau menempatkan mereka untuk melayani jemaat-jemaat Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, dan berikan mereka kemampuan untuk mereka terus bersemangat, untuk mereka terus berapi-api untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada. Dan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka. Berkati juga bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, juga seluruh dunia yang saat ini masih tetap bergumul dengan pergumulan yang sama, yaitu kami sedang dilanda oleh virus COVID-19. Tuhan Yesus, kami hanya bisa berserah dan kami hanya bisa berharap kepadamu Tuhan. Tidak ada lagi siapapun yang bisa kami andalkan selain Engkau Bapa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau turun tangan dan memberkati setiap kami Bapa. Memberkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Memberkati dunia ini Bapa, agar kami perlahan-lahan kembali pulih dan dapat melaksanakan aktivitas kami seperti biasa, dan agar kami dapat beribadah kembali di rumah-Mu Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu di rumah-Mu Bapa seperti biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami, inilah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya dalam satu nama yang berkuasa, nama yang kami sembah, nama yang kami puji, dan nama yang kami permuliakan, nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Mama, Saudara sekalian, kita akan mempersembahkan persembahan syukur kita. Bapak Mama di rumah boleh memberikan persembahannya dan menaruh persembahannya di dalam amplop yang sudah pelayan-pelayan dari gereja kota bagikan kepada Bapak Mama sekalian. Dan setiap hari Sabtunya pelayan-pelayan dari jemaat kota akan mengantarkan amplop yang baru sekaligus juga mengambil persembahan dari Bapak Mama sekalian. Namun sebelumnya mari kita angkat satu pujian yang berkata, saya mau ikut Yesus.
Bapak Mama, saudaraku, kita akan menerima berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera, cinta kasih dari Allah Bapa, penyertaan dari Allah Anak dan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai Bapak Mama saudaraku di rumah tangga masing-masing. Dan biarlah damai sukacita dari Tuhan Yesus yang senantiasa menuntun Bapak Mama dari saat ini sampai Maranatha. Amin.